Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sapriyadi TV. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang program pemagangan ke Jepang. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang persyaratan untuk magang ke Jepang. Nah, untuk di video ini saya akan mengasih tahu kalian cara-cara atau step by step untuk magang ke Jepang. Nah, selanjutnya setelah selesai pemberkasan, kalian mengantarkan berkas itu ke kantor dinas ketenagakerjaan di sekitar kalian. Nanti kepala dinasnya akan mengurus semuanya. Setelah itu kalian akan diberitahu pengumuman pengambilan kartu. Biasanya kalau dua minggu atau seminggu setelahnya itu. Jika pengambilan kartu sudah diambil, setelah itu biasanya waktu yang saya alami Jumat ngambil kartu, hari Senin itu mulai tesnya. Nah, untuk tesnya pertama itu tes matematika, soalnya ada 20 soal. Soal itu kalian minimal harus benar 14 ke atas ya. Jika benarnya 13 itu kalian kalah. Ini sistemnya gugur. Kalah langsung gugur, langsung pulang. Minimal 14. Entah, untuk soalnya itu gampang kok. Soalnya itu masalah perkalian, perbagian, atau tambah, kurang, atau rumus-rumus lingkaran, rumus-rumus segitiga. Hanya itulah soal-soal kelas 6 SD lah gitu. Soal SD lah itu gampang, udah dipelajari itu gampang gitu. Tinggal kita ngatur kecepatannya saja. Nah, itu untuk kecepatan waktunya dikasih waktu hanya 15 menit. Hanya 15 menit dikasih waktu untuk 20 soal. Nah, setelah lulus matematika, kalian tuh lanjut ke hari besoknya tuh tes kesemaptaan tubuh. Untuk kesemaptaan tubuh itu semua tuh kita ditelanjangi ya, hanya pakai sampel doang gitu. Kalian tuh dikumpulkan semua di dalam ruangan, diperiksa ada cacat fisik kah, ada sakit kulit kah, atau panu gitu, atau jerawat yang berlebihan, itu biasanya nggak diterima. Atau jari yang bengkok gitu, itu gagal biasanya seperti itu. Nah, jika lulus di kesemapatan tubuh, kalian tuh lanjut ke lari, ke fisik. Pertama itu kalian lari 3 km dalam waktu 15 menit. Setelah lari break sebentar, lanjut ke push up, dan sit up. Untuk push up-nya itu 35, untuk sit up-nya itu 25. Nah, setelah lulus dari situ, kita akan menunggu ke wawancara. Besoknya itu atau 2 hari ke depan itu diadakan wawancara. Setelah lulus di wawancara, kita tunggu sebentar sampai pengumuman 1 minggu atau sampai 2 minggu. Setelah pengumuman keluar, kita persiapan untuk medical check up. Nah, untuk medical check up ini kita mengeluarkan uang sendiri ya, uang kita sendiri kita gunakan sebesar ini berdasarkan pengalaman saya yang saya ceritakan. Untuk medical check up itu seingat saya 1.800.000 atau 1.600.000, sekitar segitu untuk medical check upnya. Nah, setelah selesai medical check up dan keluar hasilnya, itu nunggu hasilnya kurang lebih 1-2 minggu ya, keluar hasil medical check up itu. Nah, setelah keluar hasil medical check up, kita tuh nunggu lagi 1-2 minggu untuk masuk ke ujian bahasa Jepang. Ada tes lagi ujian bahasa Jepang namanya. Nah, dalam ujian ini ada banyak lah soalnya, itu saya udah lupa berapa gitu. Tapi kalau kalian udah belajar itu kelihatan itu soalnya gampang. Kalau kalian belajar di LPK ya, belajar tekun, hafal kosakata, itu sebenarnya gampang. Jika kalian lulus ujian ini, kalian nunggu untuk quarter ya. Biasanya kan ada 300 orang yang lulus. Jadi 300 orang itu ujian, lulus tinggal 200 lah gitu. Jadi dalam 200 itu diambil 30 orang untuk gelombang pertama, dan 30 orang lagi gelombang kedua, dan 30 orang lagi gelombang ketiga, dan begitu seterusnya. Setelah ujian itu, ujian Kakunin namanya, setelah ujian Kakunin bahasa Jepang itu kita nunggu lagi hasil kisar 1 minggu atau 2 minggu lagi nunggu hasilnya keluar.
Nah setelah hasilnya keluar, kita tuh nunggu pemanggilan untuk tahap 1 namanya. Satu tuh bisa kira-kira 1 minggu atau beberapa hari lagi nunggu ya. Ini untuk gelombang pertama ya, nunggu setelah ujian tuh nunggu 1 minggu, kira-kira 1 minggu gitu untuk masuk gelombang ke tahap 1. Setelah masuk tahap 1 kita diperiksa lagi kesemaptaan, diperiksa lagi mata, diperiksa lagi gigi, tinggi badan diukur lagi gitu. Nah setelah itu dalam waktu 2 minggu kita ada ujian EPA 1 namanya, evaluasi 1 namanya. Evaluasi 1 itu dari bab 1 sampai bab 8. Setelah ujian kan lulus, lanjut ke EPA 2. EPA 2 itu di bulan terakhir. Nah jika di EPA 1 ini gagal, dia itu pulang, lanjut ngulangi lagi dari Kakunin lagi gitu, dan lanjut ke EPA 1. Setelah EPA 1 lulus, lanjut di bulan kedua di EPA 2. Nah biasanya untuk tanda tangan kontrak itu datangnya di EPA setelah EPA 1. Setelah EPA 1 selesai, ujian lulus, keluar hasil lulus, kemudian datang untuk perusahaan ke tempat kita, pendidikan kita, nyari kita gitu, untuk tanda tangan kontrak gitu. Ada juga yang habis EPA 2 juga. Nah setelah EPA 1 selesai, pengumuman sebulan lagi, sisa sebulan lagi. Nah di bulan keduanya itu ada EPA 2 lagi. Biasanya EPA 1 dari bab 8 sampai bab 18 atau 17 ya. EPA 2 itu dari bab 17 sampai bab 25. Jadi untuk pendidikan tahap 1 ini dari bab 1 sampai bab 25, bahasa Jepang. Itu bahasa dasarnya. Di dalam pendidikan tahap 1 ini, di pertengahan bulan kita, kan ada 2 bulan di pendidikan tahap 1. Setelah bulan pertama ini habis EPA 1 atau sebelum EPA 1 itu ada MCU lagi gitu. Nah untuk MCU nya lagi biasanya bayar separuh. Yang MCU di awal tes itu, di awal pendaftaran itu 1.800.000. MCU keduanya itu paling kan awalnya itu 1.600.000. MCU keduanya ini biasanya separuhnya atau 800.000 gitu. Ada juga yang tetap 1.800.000 itu karena dia sudah melebihi 6 bulan. Kalau udah melebihi 6 bulan di MCU nya semuanya lagi diulangi lagi gitu. Kalau yang sebelum 6 bulan tuh MCU nya hanya sebagian aja gitu yang dicek. Nah setelah selesai tahap 1, hasil pengumuman keluar, kita itu dirumahkan lagi kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan gitu, dirumahkan lagi. Nah itu kita dikasih PR itu ada buku tebal segini, itu harus kita kerjakan dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan gitu, sambil nunggu keberangkatan ke pelatihan nasional di Bekasi atau di Lembang. Biasanya di Cepes, Bekasi atau di Lembang, biasanya di 2 tempat itu. Nah setelah selesai berangkat kita ke Bekasi itu memerlukan uang tiket dari Medan. Saya kan orang Medan, jadi dari Medan dulu saya di Lembang kira-kira 1 jutaan lebih lah gitu. Nah untuk tiket pesawat itu ditanggung sendiri, keberangkatan dari daerah ke Lembang itu ditanggung sendiri, uang tiketnya, uang transportnya ditanggung. Setelah sampai di Lembang kita latihan lagi, itu ada pendidikan lagi 2 bulan 10 hari. Nah begitu nyampe 1 hari atau 2 hari setelahnya kita MCU lagi itu kita bayar lagi. Biasanya itu bayaran juga separuhnya 800 atau 400 ribuan gitulah, kurang lebih gitulah seingat saya ya. Setelah MCU, hasil MCU keluar, kita belajar lagi. Nah untuk di pelatihan nasional ini nggak ada ujian bahasa Jepang lagi, nggak ada. Kita tinggal menerapkan disiplin aja lah gitu, ikuti aturan aja lah gitu. Olahraga fisik ikutin aja gitu. Setelah selesai dan pas mau berangkatnya lagi itu ada MCU lagi, medical check up lagi. Nah kita tuh bayar lagi sekitar 800 atau berapa, 600 ribu gitu. Nah di Platnas dan di Platdek juga ada vaksin.
saya lupa nyebutin dari di Platda itu pelatihan tahap 1 itu ada vaksin, bayarnya 500-500-an ribu nggak salah, sekitar 500-an ribu. Dan di Platnas juga ada vaksin juga, jadi bayar juga atau 500-an atau 300-an gitu, saya lupa, kurang jelas ya. Nah setelah selesai vaksin kedua di tahap pelatihan nasional itu kita tinggal nunggu keberangkatannya aja, keberangkatan ke Jepang. Biasanya itu kita dijemput naik bus rombongan atau ada, karena di Platnas itu banyak yang berangkat, ada ratusan orang, jadi kurang lebih 3 atau sampai 4 bus kita diantar ke bandara. Setelah di bandara biasanya itu berangkatnya itu malam, jam pesawat jam 12 malam, jadi nyampai di Jepangnya itu jam 8 pagi. Dan setelah nyampe itu ya kita urus berkas, urus izin tinggal sendiri, ngasih paspor ke penjaga bandaranya, nanti kita dapat jeruk kado gitu. Setelah itu kita keluar masuk lagi pendidikan di training center yang ada di Saitama di Jepang. Kita belajar lagi selama 1 bulan. Di situ gampang kok, tinggal ngikuti aturan aja gitu. Jangan cari masalah, penting gitu aja biar tidak dipulangkan. Karena ada teman saya satu angkatan saya yang keluar malam, dia keluar dari training center belanja makanan, beli rokok, beli apa gitu, dan ketahuan, jadi dipulangkan. Ada 2 orang dipulangkan karena melanggar aturan, dan ada 1 orang dipulangkan karena sakit paru-paru basah. Nah setelah 1 bulan di training center, kita langsung dijemput, diantar lah naik bus ke daerah kita masing-masing, yang daerah tempat kita kerja masing-masing, kita kerjanya di mana, dapat pabriknya di daerah mana, diantar ke sana. Setelah kita diantar, nanti kita dijemput oleh, ada yang dijemput oleh saconya sendiri, ada yang dijemput oleh karyawannya sendiri gitu, ada juga. Biasanya paling banyak saconya yang jemput, ya manajernya yang jemput, dibawa ke perusahaan, dan besoknya mulai kerja gitu. Jadi prosesnya seperti itu, kurang lebih prosesnya seperti itu. Dan jika ada kalian yang kurang paham, bisa kalian hubungi di Messenger atau Facebook saya atau Instagram saya juga, yang nanti ada saya tulis di bawah ini, dan di kolom deskripsi pun akan saya tulis. Jadi untuk biayanya kurang lebih yang saya sebutkan tadi ya, termasuk itu biaya transportasi dan MCU doang ya. Untuk biaya kelakuan kalian, untuk biaya jajan kalian itu ya kalian tuh pikir sendiri lah gitu, berapa biaya yang kalian butuhkan gitu. Oke, sampai sini video saya. Kalau kurang paham tinggal tanya-tanya aja, saya akan saling membantu kalian untuk yang berminat untuk magang ke Jepang gitu. Oke, sampai sini video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.